Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Review. Ini adalah materi dari peristiwa perpindahan panas ya ceritanya. Peristiwa perpindahan di sini ya. Yang materinya adalah di pertemuan kelima, itu adalah neraca energi mikroskopik dan distribusi temperatur pada padatan dan aliran laminar. Poinnya ini. Dan minggu ke-6 itu kan pertemuannya masih sebelum lebaran ya. Jadi lanjut ke pertemuan 6 di sini ya. Dan di sini itu kalau dilihat ada di bab, sebentar ya. Di bab 1 ada di bab 17 ya. Bab 17 itu tentang difusivitas dan mekanisme perpindahan panas. Jadi ini ya ceritanya, dan speknya adalah tentang hukum Fick ya. Jadi diambil saja poin-poin yang mana mengikuti kebutuhan kita ya. Hukum Fick, kebergantungan difusivitas pada tekanan suhu dan flux massa dan molar ini ada di sini. Jadi nggak semuanya diambil. Oke, kita lanjut dulu ke materi bab 10, karena di bab 10 ini dia materi di pertemuan di pertemuan 5 ini, yaitu shell energy balance and temperature distribution in solid and laminar flow. Jadi di sini itu adalah neraca energi ya pada shell dan juga distribusi suhu dalam padatan dan aliran di sini adalah laminar. Oke, saya sudah mencoret-coret di file ini ya. Jadi ada beberapa, jadi ini file berbeda, hanya hasil foto saja. Nah, di sini poinnya itu ada sampai 11. Ya. Yang pertama yang kita akan bahas itu adalah shell energy balance, yaitu boundary condition, lalu heat conduction through composite walls, lalu sini energy transfer with energy production, electrical energy conversion in a wire, lalu energy transfer with energy production, chemical energy conversion in a reactor, and then energy transport with energy production, mechanical energy conversion by viscous dissipation. Ini adalah poin-poin yang saya checklist, adalah yang kita pelajari mengikuti dari yang ada di sini ya ceritanya, sehingga bab ini cukup banyak kalau kita masukkan ke 2 SKS. Jadi saya minta tolong yang ini dipelajari mandiri ya, karena nggak cukup waktunya ya. Oke, sedangkan yang lainnya akan saya sampaikan di sini. Oke, di sini di chapter 2 sebelumnya ya, di chapter 2 sebelumnya, di chapter 2 itu menunjukkan bagaimana permasalahan aliran viskos yang secara sederhana dapat diselesaikan menggunakan hukum, melalui penyediaan hukum kekekalan ya, momentum bagi si shell yang posisinya di sini tebal tipis ya, posisi di sini shellnya itu dengan arah atau direction di sini dia adalah variasi kecepatan. Langkahnya seperti apa? Yaitu kita energi momentum itu dibuat di mana shellnya itu merupakan nantinya ya persamaan energi balance dan momentumnya itu adalah persamaan diferensial order 1. Nah, untuk distribusin dari momentum flux di sini. Lalu setelah itu di-insert pada persamaan tersebut, sehingga di sana itu akan mengandung hukum Newton yang posisinya adalah viskositas. Sehingga dari persamaan diferensial itu dia merupakan fungsi posisi. Nah, dari persamaan diferensial itu dapat diselesaikan menggunakan kondisi batas yang spesifiknya adalah kecepatan atau momentum flux pada permukaan pembatas. Jadi di sini dia kontennya velocity variasi dari kecepatan. Sedangkan di chapter 10 ini ya itu menunjukkan quantity ya, sejumlah permasalahan transport energi yang dapat diselesaikan menggunakan analogi prosedur. Nah, langkahnya adalah energi balance tadi pada shell itu juga
ya ceritanya dalam arahnya di sini adalah variasi temperatur. Jadi bedanya dengan yang di chapter 2. Chapter 2 itu dia pakai velocity ceritanya. Oke, dan ini sama bentuknya nanti ada persamaan diferensial order 1. Itu untuk energi flux distribution. Lalu kita mensubstitusi persamaan tersebut untuk total energi flux. Yang sini kontennya adalah temperatur. Jadi nanti yang dilibatkan adalah hukum Fourier. Kalau di sini dia hukum Newton ceritanya ya. Jadi sini Newton law of viscosity, yang kalau di sini dia adalah Fourier law of heat conduction ya. Yang ini akan memberikan sama tadi ya fungsi posisi. Nah, persamaan diferensial ini dapat diselesaikan pakai kondisi batas juga, tapi pada posisinya suhu di sini atau heat flux ketika dia berada di permukaan pembatas. Kita lanjut di halaman selanjutnya. Ini seharusnya itu lebih jelas ya dari penjelasan sebelumnya ya. Dari 2 paragraf yang mengungkapkan bahwa metode secara matematika itu digunakan pada chapter ini, dan di sini juga sama ya ceritanya seperti di chapter 2. Sama seperti di chapter 2, hanya bedanya di notasi dan terminologinya. Nah, akan tetapi kita akan mengcounter ya di sini ya, mengcounter sejumlah fenomena secara fisika atau secara fisik yang di posisinya itu tidak saling tidak memiliki padanan di chapter 2. Selanjutnya di sini setelah penjelasan secara singkat ya terhadap si energi balance shell yang ada di poin 10.1, kita dapat menganalisis konduksi panas ya di sejumlah sistem yang tidak begitu kompleks ya, uncomplicated. Walaupun pada contoh ini diidealiskan atau lebih lebih disederhanakan, hasilnya itu menemukan aplikasi di sejumlah perhitungan keteknikan yang secara standar. Nah, permasalahan itu dipilih untuk dikenalkan ya, untuk mengenalkan ke pemula, beginner, ke sejumlah konsep fisikal ya, secara fisikanya itu penting yang dihubungkan dengan bidang transfer panas. Selain itu ya, lebih lanjutnya di sini mereka akan menyajikan bagaimana ya menggunakan variasi dari kondisi batas dan juga mengilustrasikan penyelesaian dari penyelesaian ini sambil saya tunjukkan ini ya. Kalau sebenarnya habis ya. Oke, saya ngejelasin yang di sini ya karena ada beberapa kalimat yang enggak jelas. Oh, videonya hilang-hilang terus. Oke, saya lanjut lagi ya. Mohon maaf pada keganggu ya. Saya kembali lagi ke bagian in addition, they serve to show how to use a variety of boundary conditions dan mengilustrasikan ya penyelesaian permasalahan di berbagai sistem koordinat. Jadi koordinat itu apa aja? Ya itu yang yang bidang ya, yang kartesian ceritanya. Jadi yang X, Y, Z, lalu yang cylindrical, lalu yang sphere. Ini yang dimaksud yang koordinatnya ya. Nah, di poin 10.2 sampai 10.5 itu ada 4 permasalahan di konduksi panas. Posisinya sini padatan yang akan diberikan sampai di
yang diberikan, sorry. Lalu pada poin 10.6 sampai 10.8 itu ada 3 permasalahan dari sumber panas yang akan ditampilkan. Dan akhirnya di 10.9 hingga 10.10 kita akan menganalisis ya 2 kasus terbatas ya. Dua kasus yang membatasi perpindahan panas di sini pada fluida yang bergerak, pada pergerakan fluida lah kalau di sini ya. Lalu juga ada konveksi paksa, lalu konveksi bebas. Nah, materi ini ya pada topik ini tuh membuka jalan ya bagi persamaan secara umum dan dari apa nih ya bahasanya ya, dari atas perubahan yang di chapter 11 ya maksudnya. Ini ada beberapa kata-kata yang tidak kelihatan ya karena ngopinya nggak pas ya atau apa. Oke, seperti satu adalah energi balance pada sel, yaitu ada boundary condition. Permasalahan ini didiskusikan pada chapter 10 yang diatur bahwa yang diatur dari energi balance sel. Jadi chapter ini ada energi balance sel. Dan kita akan memilih sebuah sel yang mana permukaannya itu adalah paralel atau tegak lurus ya dengan arah energi mengalir atau aliran energi. Dan itu pun dia posisinya tipis ya pada directionnya, dan posisinya adalah temperatur di sana itu beragam. Lalu kita juga dapat menuliskan sistem ya, pernyataan sebuah sistem tentang hukum kekekalan energi yang posisinya saat steady state itu tidak bergantung oleh waktu, sistem tidak bergantung oleh waktu, di mana total energi yang ditransfer masuk dikurang yang keluar ditambah laju kerja yang telah dilakukan pada sistem melalui yang dilakukan di dalam sistem melalui energi luar dan ditambah produksi energi atau energi yang dibangkitkan. Nah, di sini laju dari energi yang ditransformasikan masuk dan keluar itu posisinya adalah dua bentuk pertama yang akan ditunjukkan pada komponen yang sesuai dari total energi plus vektor. Di sini labelnya adalah E, ya, energi per waktu. Dan itu dikalikan ya mungkin berganda lipat dari area yang relevan. Nah, terus dari si total energi flux factor E itu ya ada di poin 9.4 yang melibatkan seluruh mekanisme transport. Apa aja? Yaitu convective energy flux factor yaitu P, lalu dua kontribusi terhadap molekular energy flux, lalu panas konduksi dari vektor flux itu sendiri, lalu work flux factor dalam menyelesaikan permasalahan di sini. Dan di chapter selanjutnya kita akan menggunakan si vektor tersebut ya sepanjang dengan persamaan untuk entalpi di persamaan 9.4 yang sering menerapkan penyederhanaan dari persamaan 9.4/5 atau 9.4/6. Nah, catatannya di sini untuk sistem yang tidak mengalir, di sini V-nya itu adalah 0 ya, sehingga dari E vektor itu mereduksi ya ke conductive heat flux vector atau Q yang diberikan melalui hukum Fourier. Di sini ada energi production ya, bentuk energi production pada persamaan 10.1/1 itu terdiri dari apa aja, yaitu degradasi energi listrik menjadi panas. Lalu panas diproduksi melalui perlambatan dari neutron dan juga fragmen nuklir yang dihasilkan oleh proses fisi. Fusion itu kan gabung, kalau fisi berarti peleburan ya, pemisahan kalau kita bilang. Lalu poin yang ketiga di sini adalah panas diproduksi di reaksi kimia dan panas diproduksi melalui distribusi viskos.
sumber panas untuk reaksi kimia itu akan didiskusikan sebenarnya ada di chapter 19. Lalu equation atau pertama 10.1 itu adalah sebuah statement ya dari hukum pertama termodinamika yang di situ posisinya adalah sistemnya terbuka, kondisinya adalah steady state. Nah, di chapter 11 itu pernyataannya itu sama ya. Jadi perluasan menjadi ya dari sistem yang awal tadi dia adalah sistem steady state menjadi unsteady state system dan akan dituliskan sebagai persamaan dari perubahan untuk energi. Lalu bentar ya. Setelah dari persamaan 10.1 dituliskan untuk apa ya? Shell yang tipis dari sebuah material, ketebalan dari sebuah plat atau shell itu diizinkan ya mendekati 0. Nah, prosedur ini ya pada akhirnya itu menjadi sebuah persamaan di mana persamaan itu adalah distribusi temperatur yang mengandung konstanta dari pengintegrasian atau bentuk integral. Nah, di sini kita bisa dapat mengevaluasinya menggunakan kondisi batas. Dan tipe yang paling umum pada kondisi batas itu apa aja? Ada 4. Yang pertama adalah temperatur dapat ditentukan di bagian permukaan. Lalu the heat flux normal itu ke permukaan dapat diberikan atau posisi ini dia ekuivalen untuk spesifikasinya ya untuk gradien suhu, jadi penurunan. Oke, poin yang ketiga adalah dia adalah ketika interface, jadi antarmuka di sini ya, kontinuitas dari temperatur dan juga heat flux normal ke interface yang diinginkan. Sedangkan poin yang keempat itu dia interface dari padatan dan fluida. Jadi normal heat flux komponen normal heat flux itu dihubungkan ya dengan perbedaan antara suhu permukaan padatan di sini TLS dan juga di sini adalah suhu fluida yang posisinya simbol berarti banyak. Nah, yang ini tuh adalah kalau nanti baca selanjutnya apa namanya tuh yang ini ya, ini adalah posisinya hukum Newton pendinginan ceritanya. Dan ini sebenarnya bukan hukum ya, tapi lebih kepada pendefinisian persamaan untuk si H ini. Yang kalau kita sebut sini adalah koefisien transfer panas. Nah, di chapter 14 itu kita akan membahas ya dengan metode untuk pengestimasian koefisien transfer panas. Kalau ini kan apa namanya? Estimasi panasnya dapat dari dapat dari data ya. Kalau nanti misalkan kita ada permasalahan di lapangan, kita bisa menentukan koefisien panasnya melalui yang ada di chapter 14. Oke, dari semua tipe boundary condition itu ditemukan ya di chapter ini, dan masih dengan hal lainnya dari kondisi batas itu mungkin ya, dan mereka akan dikenalkan jika itu seperti yang akan dibutuhkan atau karena dibutuhkan bisa seperti itu. Oke, heat conduction in a steam pipe itu skip ya. Lalu yang ini juga masih skip. Lalu kita akan beranjak pada heat conduction through composite walls. Jadi konduksi panas yang melalui dinding komposit. Nah, di industri di industri untuk permasalahan transfer panas itu sering dikonsenkan ya pada konduksi melalui dinding ya ceritanya, yang terdiri dari lapisan-lapisan ya sejumlah material, dan masing-masing dari karakteristiknya itu ada yang memiliki masing-masing konduktivitas panas, memiliki karakteristik konduktivitas panas tersendiri. Nah, pada section si heat conduction through composite walls ini kita dapat menunjukkan bagaimana variasi resistansi terhadap transfer panas itu dapat dikombinasikan menjadi total resistance. Nah, di figur 10.3/1
kita dapat menunjukkan sebuah dinding komposit terdiri dari 3 material dengan perbedaan ketebalan, yaitu X1 kurang X0, X2 kurang 1, X3 kurang X2. Yang juga di sini kontribusi panelnya kan berbeda-beda, yaitu K01, K12, K23. Jadi X1 sampai X1 sampai X0 berarti sini K01. Jadi bergerak dari titik 0 menuju 1. Selanjutnya X2 sampai X1 berarti bergerak dari 1 hingga X2. Kan biasa ya kalau kurang itu berarti kan akhir kurang awal kita bilang. Nah, ketika dia X sama dengan X0, substannya adalah 01 dikatakan. Itu dia kontak dengan fluida pada suhu ambien, yaitu dilabelkan TA. Dan ketika X sama dengan X3, substansinya adalah 23, itu dikontakkan dengan fluida pada temperatur TB. Nah, heat transfer pada boundary-nya transfer panas pada kondisi batas X sama dengan X0 dan X sama dengan X3, berarti kan itu dari ujung awal sampai ujung akhir. Itulah peranan dari hukum Newton pendinginan. Dengan koefisien heat transfer atau koefisien transfer panasnya H0 sampai H3 secara berturut-turut. Jadi X1 X0 itu nanti dia H0. Lalu yang ini nanti dari awal dulu ya, ada yang bagian di surface-nya ya ceritanya. Karena kalau di sini dia H1, ini H2, ini H3. Nah, antisipasi dari profil temperatur itu akan disketsakan juga di 10.3 strip 1. Ini nih ya ceritanya, ini nggak terlalu besar ya. Jadi nanti di sini adalah surface ya ceritanya. Mungkin saya akan pakai gambar yang di bawah ya, karena ada yang lebih jelas. Nah ini dia. Jadi ini area luar surface ya, yang bagian sini. Yang sedangkan sini ada luar surface. Jadi ada yang sebelum terus masuk ke wall-nya, composite walls-nya di sini. Lalu sini adalah outside-nya di luar. Ya, jadi ini luar surface TA, luar sebelum surface ya, maksudnya sebelum kita masuk, dan ini luar setelah surface setelah kita masuk. Ya, ini T0 sampai T3, ini TA, ini T2. Nah, ini K01, K12, K23. Ini posisi X0 hingga X3. Ini adalah lebar width-nya, di sini adalah height-nya ya ceritanya. Oke, kita mesti balik ke atas ya. Jadi pertama kita akan men-set up energi balance-nya untuk permasalahan ini, dan karena kita berurusan dengan konduksi panas pada padatan, bentuk yang mengandung kecepatan dan posisinya adalah E sebagai vektor itu dapat dibuang ceritanya. Jadi ini hal yang harus kita bilang ya, beberapa konten yang harus diketahui ya. Dan hanya kontribusi yang relevan dan kontribusi yang relevan itu hanya key factor yang mendeskripsikan konduksi panas. Nah, untuk ketebalan shell itu adalah delta, dan di sini ada posisi lebar dan tinggi. Itu ada di region 01 atau area 01 yang diilustrasikan pada gambar 10.3 strip 1. Nah, laju dari energi yang ditransfer ke shell itu Qx dengan posisi X dikalikan WH, jadi WH itu kesannya adalah luas. Dan laju energi yang ditransfer keluar, ya sama, X plus delta X. Sehingga energi balance untuk shell di region 1 itu adalah ya in kurangkan out ceritanya. Ya. Dan di sini posisinya tidak ada panas yang dibangkitkan, tadi kan dia bilang sini nih. Bisa diabaikan, sama dengan 0. Nah, itu tuh misalkan kita mau pindah ruas ya ceritanya, ini nanti kita pindahkan, ini kan sama dengan 0, arti kata Qx yang posisinya adalah X plus delta X itu dikurang dengan Qx posisinya X itu W kali H sama dengan juga 0 posisinya ya, ini WH juga ya. Oke, jadi ini kan dibagi dengan sama-sama WH ya ceritanya, sama-sama dibagi dengan WH, sehingga nanti dapatnya ya WH-nya tinggal di delete saja.
posisinya. Nah, tapi kan ini dibagi dengan delta X, sorry ya. Jadi ini tuh, sorry. Yang ini belum dicoret-coret ya, bagi delta X. Nah, sehingga bentuknya itu adalah sebenarnya limit. Ya, ketika dia limit jadinya ini berubah jadi dqx per dx sama dengan 0. Nah, kalau kita integralkan sebenarnya yang tadi, ya, yang sebelah sini ya, itu tuh sebenarnya adalah dqx sama dengan dx, seperti ini. Oke, lanjut ya. Pengintegrasian dari persamaan itu memberikan ya qx sama dengan q0 ya. Oke. Konstanta dari pengintegrasian Q0 itu adalah heat flux pada bidang di mana posisinya X sama dengan X0. Terus perkembangan dari persamaan 10.3/1 sampai 10.3/3 itu dapat diulang ya untuk region 1, 2 dan 2, 3. Sehingga heat fluxnya itu konstan dan juga akan sama di ketiga region tersebut. Nah, region 01, 12 dan 23 ya Qx sama dengan Q0. Nah, dengan konstanta yang sama untuk masing-masing dari region, ya contohnya di sini adalah kebutuhan continuity dari kondisi batas. Kita sekarang bisa mengenalkan hukum Fourier untuk masing-masing dari 3 area tersebut. Jadi hukum Fourier itu kan Q sama dengan min K dt per dx. Oke, nah tadi kan kita sudah tahu Q0 itu adalah Q-nya diubah jadi Q0. Jadi tinggal digantikan kalau area 1 jadi min K01 dt per dx. Ya, begitu pula dengan ketika kita mau di sini K12 ini juga Q0. Tadi kan sudah jelaskan ya. Dia bilang mau regionnya 1 atau 3 itu sama. Ya oke ya. Jadi ini yang dimaksud dia. Itu akan sama. Nah, jadi nanti di sini saya ambil satu sampel saja yang region 01. Jadi Q0 itu dikalikan silang dengan dx ke sebelah sini. Jadi sisanya min K01 dt. Dan dilihat di sini variabel ketika mengintegralkan yang bentuknya diferensial adalah posisi sini x, posisinya adalah t. Jadi ketika integralkan ya sudah diposisikan dari 0 hingga 1. Berarti akhirnya adalah 1, awalnya adalah 0. Jadi x1 kurang x0. T1 kurang T0. Nah, posisi ini negatif, tinggal diputar. T0 kurang T1. Nah, kalau udah selesai ya tinggal ini di pembagi T0 min T1. Sehingga ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, tambahannya ya ceritanya di sini kita juga memiliki dua statement yang posisinya di sini adalah heat transfer dari masing-masing persamaan dengan ketebalan itu dia relevan dengan plat material. Seperti ini. Nanti posisinya pada surface 0, lalu surface 3. TA dikurang T0, Q0 per H0, T3 kurang TB ini. Nah, ini dijabarkan di sini ya ceritanya. Nah, pada permukaan 0, halaman 285 yang di sini ya. Yang dia bilang adalah ini nih. Ketika X sama dengan X0, substansi 01 itu kontak dengan fluida sebuah fluida itu dengan temperatur ambien. Ini dia bilang TA, berarti kan di awal. Ya, ini yang dimaksud dia yang tadi ya. Oke, di sini